Haini selaku pengasuh Ponpes Al Bayan, kepada waktu dan tempatnya kami persilahkan. Alfa sallallahu ala sayyidil wujud man sakal taiba wa hayya fi darud. Alfa sallallahu ala sayyidil wujud man sakal taiba wa hayya fi صلوا على النبي محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bapak-bapak sepi bu ya. Salah satu di antara orang yang gak jawab salam hanya orang tuli. Kalau bahasa rangkasnya torek. Orang Inggrisnya curek. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pan marah karena kenek diuk ya. Aset. Gimana minumnya ini? Air putih ada, susu ada, tapi nggak kalah dengan yang di rumah. Sudah? Ini mau dengerin apa mau ngobrol? Perasaan nggak di mana. Mama biasa rempong. Tetapi kalau nggak ada emak-emak nggak lihat aja tuh di sampingnya juga. Tas kagak lepas. Tas kecil sok ge. Ini belum selesai, acara aja belum mulai. Tasnya udah penuh. Ya Pak ya. Tenang Pak, udah dibekelin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hudal lil muttaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun au iswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadratul mukarram, para kiai, para asatid, para guru, kasepuhan, tokoh masyarakat, bil khusus Bapak Kepala Desa Cikande Permai, Pak. Cikande Damai Permai. Iya, biasa aja sih. Tenang. Kayaknya kalau salah mak-mak rame bener ya. Tapi seneng nggak di mana yang ngerame untuk mak-mak doang. Bapak-bapak diem aja, kanan kiri diem, tar datang ke rumah, lu minta baju lagi, beliin baju nih. Ya Pak ya. Mama seneng kalau ke majelis taklim. Kenapa? Tiap majelis taklim ganti kostum. Akur, terus aja, hari ada 7 hari, kostum ada 20. Ya Pak Kades ya. Tapi nggak apa-apa, emang senengnya pakai baju. Kalau nggak pakai baju mah repot. Emang orang laki yang demen. Para guru, para kiai, para asatid, dan seluruh tokoh masyarakat, terutama Bapak Kepala Desa Cikande Permai, Ketua RW 7 dan 8 ya. Bahkan Bapak RT 1 sampai semuanya RT 7 dan RT 8 datang semua nih. Subhanallah. Seumur-umur saya menghadiri pengajian baru di Cikande Permai Pak Kades. Kepala desanya hadir, RT RW-nya datang, kiai kasepuhannya juga datang, mak-maknya juga hadir. Luar biasa. Pantes tadi Cikande Permai ini menjadi salah satu desa percontohan. Mudah-mudahan desa ini dengan adanya memperingati wasilah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aman, tentram, nyaman, ibu-ibunya solehah, bapak-bapaknya soleh. Emang ada Pak Soleh? Di mana itu Pak Soleh? Di sono mah Pak Soleh tukang ngusep, tukang mancing. Sini mah ada ya? Mudah-mudahan semua masyarakatnya guyub, baik semua dan luar biasa. Para asatidz dan ustadzah, tadi ada pimpinan majelis taklim, para ustadzah luar biasa membimbing para jamaahnya yang memang waktu malam ini waktu istirahat. Mudah-mudahan kedatangan kita ke tempat ini membawa curahan rahmat magfirah Allah Subhanahu wa ta'ala.
kepada seluruh para guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim pribadi saya kepada seluruh masyarakat Desa Cikande Permai, khususnya RW 7 dan 8, umumnya seluruh hadirin yang bisa datang dalam rangka wasilah memperingati Maulid Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan seluruhnya jamaah yang datang ke tempat ini, curahan rahmat maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala diturunkan pada hari ini, malam ini, baik yang hadir ataupun yang belum bisa hadir secara fisik, tetapi doa dari orang-orang yang tidak bisa bareng secara fisik ke kita itu juga ikut memberikan kontribusi terhadap perkembangan masyarakat kita di Masjid Baitur Rahman Rahim. Rahman Rahimnya kemana? Terima kasih Ketua DKM Pak Ustadz Ahmad Nawawi, wasilah beliau beserta Pak Woko pesantren Darul Kolot ya, yang ada di RW berapa itu? 9. Dari Darul Kolot. Darul Kolot itu rumah kakek-kakek udah pada tua, seneng ngaji. Saya bilang, kenapa ini jamaahnya bapak-bapak semua? Mak-maknya sudah sama Pak Ustadz dan Ustadzah. Biasanya yang ngeramein majelis taklim ibu-ibu doang. Pengajian jamaah ibu-ibu, ziarah ibu-ibu, PKK ibu-ibu, ngerumpi ibu-ibu, ngusep. Kalau mancing mah bapak-bapak ya. Mudah-mudahan seluruhnya kita mendapat curahan rahmat maghfirah Allah subhanahu. Amin ya robbal. Terkhusus kepada pembawa acara dan seluruh grup hadroh ya. Luar biasa. Mudah-mudahan nanti bisa dipanggil ke istana. Amin. Ya istana mana aja lah. Hadirin rahimakumullah, sehat semua Bu? Bapak-bapak sehat Pak? Yang kanan sehat? Ini ke kanan, ke kiri, ke depan susah. Saya suruh duduk dasar mah kecil. Tadi ada yang ngomong, lah tadi mah kita panggil Kiai Haji Eeng Nurhain, dikirain mah tinggi gede. Begitu ya. Jangan ngelihat postur tubuhnya. Ada yang ngomong, boleh dong. Mak-mak kebiasaan, Pak. Ibu jamaah rahimakumullah, hadirin Bapak seluruh masyarakat, khususnya RW 7 dan 8 dan seluruh jamaah pengajian yang hadir di tempat ini, bahwa pada hari ini dari awal bahkan ada yang memperingati Maulid Nabi sebelum bulan Maulid. Ada. Bahkan nanti setelah Maulid pun masih ada yang memperingati Maulid Nabi. Mengapa ini terjadi? Karena kita semua punya niatan
dengan sungguh-sungguh menginginkan syafaatul udma dari Kangjeng Rasul sallallahu alaihi. Dengan memperingati Maulid Nabi, kita hanya satu, mengagungkan beliau. Maka dengan mengagungkan beliau, apalagi kita setiap saat bersolawat kepada beliau. Jangankan bersolawat, hanya kita hadirnya saja ke majelis taklim, Allah sudah menjamin siapa saja yang datang ke tempat majelis ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal surga jaminannya. Maka seluruh jamaah ini dipimpin nanti di akhirat kelak di padang mahsyar oleh Bapak Kepala Desa. Bapak Kepala Desa Cikande Permai menghadiri pengajian. Karena jarang ini Pak Kepala Desa. Alasannya banyak kepala desa itu. Udah inilah, itulah, ini, itulah. Kenapa? Tahu. Pas waktu pengajian pasti nih, nagih nih. Begitu Pak Kades. Tapi ini datang, kelak ini pertemuan ini di padang mahsyar ketemu nih kita nih. Termasuk saya ke bawah. No, katanya di Baitur Rahman. Ketua DKM-nya siapa tuh? Ustadz? Hah? Ahwani. Tahu-tahu ngobrol orang Cimenger. Lah, orang Cimenger. Atau sama sama kita. Kita orang sono, ini orang sono. Ini masjid mau kita gotong apa? Luar biasa, Pak. Bahwa masyarakat di sini guyub kebersamaannya, pertemuan silaturahim hari ini, malam ini tercatat di Lauhil Mahfuz. Masalah dapat atau tidak ilmu itu persoalan hidayah dari Allah. Tetapi datangnya ibu dan bapak ke tempat ini, insya Allah memberikan ketentraman dan berberkahan buat keluarga kita, khususnya pribadi kita masing. Seneng nggak datang ke sini? Bapak-bapak kagak tuh. Lama amat ini udah jam 10 ini. Kita udah pengen tidur ini. Giliran mau tidur aja pakai baju apa tuh kurung, daster. Giliran pengajian, dandan, habis kemana-mana, ceplok sini, ceplok sana, ceplok telur. Giliran mau tidur sama laki, astagfirullah, daster sengaja dipuputin minyak kayu putih. Ono bini saya, bini bukan di sini. Pak Ustadz Nawawi mah istrinya enggak ya Ustadz ya. Minyak wangi semprot sini sono, pratrot. Baru ngelihat aja, menyenangkan suami. Itu akhlak Rasul. Oh, Bu, ini memperingati Maulid Nabi itu kadang-kadang kita ceramah pengen yang nonton itu ngeliat doang, mana sih orangnya, lucu apa enggak? Yang dicari lucu, emang lawakan apa? Ini pengajian. Ibu bapak hadirnya ke tempat ini saja itu sudah membawa berkah. Tidak semuanya orang yang panjang umur dikasih kesempatan dan diizinkan oleh Allah untuk bisa berkumpul di majelis taklim. Lah ibu-ibu tadi izin nggak ke sini? Lakinya ada? Ikut kumpul juga ngaji? Benar. Tadi tunjuk indungnya ntar.
Ada benar? Ikut dua-duanya nih. Wah, tadi kagak, ada yang nih tungguin anak nih di sini ngasuh giliran. Ada yang gitu ya? Lakinya suruh ngasuh di rumah. Udah ganjarannya nanti dibagi. Bagi-bagiin diri. Ya. Masya Allah, luar biasa. Maka ibu bapak hadir ke tempat ini itu membawa curahan rahmat dari Allah Subhanahu. Lihat, kita memperingati Maulid Nabi, kelahiran Nabi. Luar biasa, di mana-mana. Sekarang rame sampai viral. Ustadz bawa berkat. Ya, saya bawa berkat saking banyaknya, kesandung blek-bekan, kagak kebawa, nyungsep. Lihat di YouTube, gak tahu Ustadz siapa kali itu mah. Iya. Masya Allah, luar biasa. Kita dengan niatan mengagungkan terhadap Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, luar biasa. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatul udma dari beliau. Jangankan kita sebagai hambanya, yang lain saja, nabi-nabi saja yang lain menunggu kedatangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Kenapa? Karena beliau ini adalah orang yang mulia, yang suci, lahir di tanah yang suci dan di tempat yang suci. Satu-satunya nabi yang dilahirkan dekat dengan tempat yang suci adalah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain jauh-jauh Pak Bu. Nabi Ibrahim Palestina, tugasnya juga di Palestina. Jauh Pak, dari Palestina ke Mekah. Itu bolak-balik dari Palestina ke Mekah karena beliau menaruh anak istrinya Siti Hajar dengan Nabiullah Ismail di Mekah. Bolak-balik itu nengokin. Coba perempuan mana yang siap ditaruh di lembah yang tandus, nggak tumbuh apa-apa, nggak ada air, nggak ada makanan, celep baru lahir ditaruh di situ. Bini model apa coba yang sanggup? Bu, kalau kita Siti Hajar kuat di situ. Masya Allah. Nah, ini doa beliau pun masuk dan lahirlah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lahir di seputaran Ka'bah karena Ka'bah dulu pernah kena banjir zaman Nabi Nuh. Kalau sekarang mah tsunami gitu. Maka suruh dibangun lagi tuh oleh Nabiullah Ibrahim setelah memiliki putra yaitu Ismail. Nabiullah Ibrahim itu komitmen awalnya itu suruh membangun Ka'bah. Begitu dibangun, nginjakkan kakinya di Ka'bah yang sekarang diabadikan menjadi makom Ibrahim. Nah, makom Ibrahim ini di situ anak kecil siapa? Ismail. Biasanya kalau kasih sayang orang tua kepada anaknya, cinta kasih ditumpahkan, berbalik Pak Bu itu. Cinta kasihnya anak kepada orang, ngelihat bapaknya lagi kerja, pengen ikutan bantuin gitu loh. Ngikut bawa batu, ayo. Saking cintanya juga anaknya kepada orang tua. Sama dengan kita.
Kalau biasanya nafkah lahir batin kepada anak, semuanya demi anak, maka akan berbalik cinta kasih itu kepada orang tua. Akhirnya bantuin tuh. Maka sekarang diabadikan di Ka'bah itu namanya Hijir Ismail. Yang pertama disuruh dalam komitmennya untuk liyuqimus sholah, untuk menegakkan sholat. Anak sekarang, anak kecil suruh manasik. Anak TK manasik. Salah enggak? Enggak salah-salah amat. Bener enggak apa-apa. Tapi loncat, Bu. Rukun Islam yang keberapa tuh Haji? Yang kelima. Yang pertama syahadat. Itu sudah komitmen manusia dengan Allah. Setelah itu mendirikan ajarkan sholat. Tuh. Ngajarin anak tuh sholat. Ini manasik langsung. Orang kagak tahu, kagak ngerti apa-apa suruh manasik. Boro-boro yang manasik bukan anaknya. Jajan. Beli kelembungan. Akur. Sono, sini mah kagak. Enggak salah, enggak. Ini loncat doang gitu. Mestinya sholat. Yang pertama diajarkan kepada anak kita. Kenapa? Kenapa ini sholat? Karena di dalam sholat itu tanha anil fahsya iwal mungkar. Mencegah kemungkaran. Kita agar menjadi orang baik. Jangan habis pertemuan, nyampe rumah, ketemu suami, mah sini ngapa? Ngapa? Capek. Habis peringatan Maulid. Yang tenang Bu, kalau ibu capek ngomong yang baik-baik. Pak, bentar ya, usapin dulu. Kerokan dulu, kerokan. Ya, Pak, kalau mak-mak ngerokin bapak sampai beres. Bapak suruh ngerokin ibu-ibu sok. Ngaku Pak, suka nyampe beres nggak? Kagak beres ya. Tapi kalau mak-mak ngerokin bapaknya, ayo sampai beres. Sampai selesai, giliran bapaknya, Pak gantian. Ngerokin baru satu kerokan. Wah, ajur. Kagak, di sini mah sono. Sini mah nggak jauh beda kali. Nah, dari sholat itulah maka Nabi mengajarkan kita, karena di dalam sholat itu luar biasa. Kalau sholatnya benar, maka perbuatan yang lainnya akan baik. Nah, ibu dan bapak nggak usah ngawag-ngawag dulu ke sana kemari. Sholat, nih diajarkan. Masalah bisa atau enggak, sekarang anak-anak kita yuk ajak sholat, ajarin sholat. Supaya nanti ada pengaruhnya. Hormat kepada orang tua, ya, taat bakti, khidmat kepada gurunya. Ini mah diceramahin sama ustadzahnya, sama ustadznya, sama guru-gurunya, atau manasehat, tapi nggak boleh berhenti. Ustadzah, ustadz, kiai, kasepuhan, orang tua, terus saja seperti orang tua nasihatin anak terus. Jangan pernah berhenti untuk menasihati. Dan kita nyuruh sholat terus saja. Kenapa? Walaupun mungkin ketika kita suruh sholat ada 1-2 orang yang sholat.
yang lainnya nggak ada. Nggak tahu nih masjid ini jamaahnya kalau subuh. Kalau di saya mah paling ada 2 orang. Yang satu muadzin Bilal, yang satu ketua DKM. Itu pun yang stok lama, yang adannya stok lama, bukan golongan milenial. Yang kalau adannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, subuh adan, waktu kegeber-geber angin, wow, salatu khairu minan naum. Atuh boro-boro pengen ke masjid, bangun aja males Pak. Ya Bu ya, ngedenger adan golongan stok lama. Atuh gigi sudah metik semua. Ompong kagak ada, kan belol itu. Lidah kagak nyangkut. Waktu begitu narik hayalal falah. Ada sekali orang milenial adan, enak adannya. Diterjemahin Pak. Itu adan diterjemahin, adan diterjemahin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Allah gede amat, Allah gede amat. Ada suruh adan malah dia terjemahin, nggak apa-apa, Allah mengerti. Ini persoalannya kenapa adan itu harus sama kata-katanya, jangan diterjemahin. Kenapa? Kedengaran sama jawara yang kagak pernah sholat, giliran hayya ala sholat. Mari kita sembahyang, giliran sholat subuh. As-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Kedengaran yang kagak pernah sholat, nggak demen dia. Dibalik, tidur itu lebih enak daripada sholat. Kata yang adan, lu mah goblok amat. Kata jawara, lu ngajak berantem, kagak sholat, akhirnya durder berdua. Itu resikonya panjang Bu Pak. Makanya adan sama semuanya. Udah nggak usah nyeleket-nyeleket, segala diterjemahin ini itu. Ya, ikuti saja apa yang sudah menjadi patokan syariat agama. Itu manfaatnya ngaji. Tuh datang ke majelis taklim. Tinggal ngamalkan Ibu. Nggak mesti harus banyak kayak Ustadz. Saya pengen tuh banyak ilmunya. Iya, siapa yang pengen, tapi kita dikasihnya sedikit sama Allah, terima dengan lapang dada, insya Allah akan menjadi berkah. Mintanya ilmu yang bermanfaat, maslahat, maka akan menjadi berkah. Udah dapat apa ibu-ibu ini pengajian ini tiap hari? Ada yang sudah hafal ayat Quran? Ada yang sudah hafal surat Yasin? Hafal surat Yasin? Ada yang hafal? Ada. Yasin, 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 Yasin doang. Boleh saya tes? Dapat hadiah ya Bu. Bener nih. Benar nih. Saya turun ya. Gak apa-apa Ustaz. Saya turun ya. Pak, maaf ya Pak ya.
Saya turun nih. Yang sebelah kiri nggak kelihatan, nggak apa-apa, biar ibu-ibunya, biasanya suka seneng ibu-ibunya. Bu, siapa yang hafal ayat Quran? Ya kan belum saya tentuan, saya tanya yang hafal ayat Quran ada? Sini Bu, sini Bu, sini, sini. Ya, bentar Pak ya. Ibu siapa namanya Bu? Bu Ade Pak. Punya suami? Punya Pak. Ada nggak bapaknya di sini? Lagi ngisi ceramah Pak. Alhamdulillah. Ustazah ini? Oh iya. Sini Ustazah bentar. Nih, Bu Guru. Bu Guru siapa? Kagak ditanya, yang ditanya ini. Bu Guru Ade, saya tanya nih, tanggal berapa Nabi Muhammad dilahirkan? 12 Rabiul Awal hari Senin, tahun gajah. Tahun gajah. Siapa anak ketua RW 7? Kalau ketua RW 7 saya nggak hafal kan. Gak apa-apa ya? Hah? Oh ini RW 8, Ibu RW 8. Oh tamu. Oh. Oke, nggak apa-apa. Sini kasih hadiah. Kenang-kenangan buat Bu Guru ya Bu. Nggak usah diliatin dan nggak usah dibanding-bandingkan dengan suami Bu Guru. Minimal buat nanti sebelum tidur kayaknya bisa sama-sama nih sama bapaknya. Bohong Bu Guru, tenang aja. Salam sama bapaknya, mudah-mudahan berkah ya Bu Guru ya. Makasih. Ada emak-emak warga sini nggak? Mana? Nggak yang emak, nah yang tua aja. Nih. Sini Mak. Tamu semua, yang warga sini mana? Pak, maaf ya Pak ya, ntar kegiliran. Nih mama biasanya rame nih. Mana mama yang warga sini mana? Mama. Ini. Tamu juga. Ini yang warga sininya mana sih? Pak Kades, ini warga sini malah kagak ada ini. Belakang ada. Coba sini. Yang mau dikasih hadiah mana? Coba sini. Mak, sini Mak. Mak sini Mak. Maaf ya. Sini Mak. Mak sini Mak. Sini Mak. Gak usah takut. Saya laki-laki loh Mak. Sini Mak. Mak, sini. Bentar aja Mak. Mak, sini Mak. Ya, sini sayang. Sweet. Sini Mak. Ayo. Sini. Bentar ya Bu ya. Ayo, mau Ibu? Oh iya. Ibu siapa namanya? Ibu Ning. Ibu Ning. Ibu Ning. Ning doang. Suka Ningsih. Suka Ningsih. Ini warga Cikande Permai. RW 08 RT 02. Ya, Bu Ning ya. Ya, Bu Ning. Nih saya coba nih ya, saya tes. Terusin nih ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin.
Luar biasa Pak Kades ini. Belum yakin, saya tes lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Belum hafal. Nggak apa-apa Mak, tenang aja Buning. Sehat selalu. Diterusin lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Masya Allah, langsung dikasih hadiah. Tuh, kagak percaya sih. Makasih Buning, sehat selalu. Bapaknya ada? Ada. Salam sama bapaknya ya. Mohon maaf tadi dipanggil. Ya Buning ya. Makasih, silakan Bunda. Masya Allah, luar biasa Pak Kades. Ternyata cerdas-cerdas. Nih saya pengen ngetes bapaknya. Bapaknya mana nih bapaknya? Sini Pak. Yang bapak-bapak yang agak inian aja dah. Pak, mau sini nggak Pak? Sini Pak. Ini Pak Ustadz ya, biarin aja Pak Ustadz juga. Pak Ustadz, ini jamaahnya pengen denger Pak Ustadz ngaji katanya. Coba satu ayat aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah Pak Ustadz, terima kasih, luar biasa. Loh, emang kan suruh ngaji tadi. Kok bismillah baru? Kita dilahirkan dari bismillah loh. Emang bismillah bukan Quran? Quran. Dianggapnya bukan Quran. Innahu min Sulaiman wa innahu ayat Quran. Kasih hadiah sini Ustaz. Makasih Ustaz ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Makasih. Saya mau cari yang agak ini nih dari sebelah kiri nih. Bapak-bapak ada nggak bapak-bapak? Sini Pak, minta satu orang aja Ustaz. Ada nggak yang sudah sepuh gitu? Mana? Ada? Ada nggak? Sini. Sini. Ayo, nggak apa-apa sini. Ada? Sini Pak. Mumpung nih. Sini Pak. Sama saya biar kelihatan sama emak-emak. Ustazahnya mana tadi? Ada emak-emak yang dari ibu-ibu. Emak-emak pasti ibu-ibu lah. Satu orang aja kasih hadiah. Mau kasih hadiah enggak? Ini Pak. Jangan. Sini Pak. Ya, situ. Sini. Mak, sini Mak. Sini Mak. Nggak apa-apa. Ayo sini. Pengen dapat hadiah nggak? Dikasih hadiah. Ayo. Ya, Mak, tadi dicari yang janda kagak ada. Ini maaf nih Pak Kades ya, bapak-bapak maaf ya, ini mas seneng hiburan. Sini, tadi kan kagak kebagian hadiah. Nah sini. Nih bapak siapa namanya?
Suparno. Suparno. Bapak? Fakhrul Razi. Fahru Roji. Mak. Sini, Mak. Sini. Sini. Mau nanya, Mas siapa namanya? Soimah. Soimah. Yang suka ada di sono. Ya, Mak. Sini, Mak. Ini. Dengerin. Ini mak-mak apa bapak-bapak yang hebat? Tar dulu saya tes. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Terusin, Pak. Fasholli li rabbika wanhar. Innaka. Sini, Pak. Masuk Imah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Disuruh nerusin malah ketawa. Ini ngetes siapa yang lebih hebat, bapak-bapak apa mak-mak? Ya belum. Ya tenang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sod. Kafa. Ya. Coba masuk imah nih, Mak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Yalin wal asri innal insana lafi khusr. Berarti yang hebat mak-mak. Ngapa sih ketawa mulu dari tadi? Mak, punya anak nggak? Mak Ima, Mas Soima dari mana, Mas Soima? Saya aslinya Jawa Brebes. Jawa Brebes. Masya Allah, tukang telur. Telur bebek kan? Iya, telur asin. Masya Allah, hebat, Mak. Luar biasa. Suaminya kemana? Insya Allah sudah pulang duluan. Pulang kemana? Masya Allah, luar biasa. Pak, makasih banyak, luar biasa. Walaupun sudah berumur, tetapi punya semangat luar biasa. Bangga istri Bapak memiliki suami Bapak. Ada istrinya? Kemana, Pak? Di rumah. Oh, di rumah. Dikirain pulang duluan lagi. Kata Mas Soimah dikirain duda. Bukan. Makasih, Pak. Sukses luar biasa. Ini Pak siapa? Pak Parno. Makasih Pak Parno ya. Monggo silakan. Makasih matur suwun nggih. Nggih, monggo. Mak Ima matur suwun. Ini ada namanya sodakoh jariah. Kalau ke janda sodakoh gairah. Makasih, mohon maaf, ngelunjak ini. Makasih, mohon maaf. Yeah.
Ini yang ini. Sholawat ini. Oh iya. Bu, tadi Mas Soimah ada nggak? Mana Mas Soimah? Ma, ah? Luar biasa, Ma. Kita ketemu di dalam mimpi nanti. Tenang Pak, sabar. Bu, akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dicontohkan untuk kehidupan kita sehari-hari, di antaranya adalah bahwa kita mengambil kesimpulan dalam kehidupan ini sering terjadi, tetapi kita disuruh mencontoh akhlak Rasul Shallallahu Alaihi, baik dari tutur katanya, dari perbuatannya, semuanya. Dalam berkeluarga contoh Rasul. Beliau menjadi seorang ayah, beliau menjadi seorang suami, menjadi seorang kakek, semuanya menjadi pemimpin, ada semua. Maka oleh sebab itu pada peringatan Maulid Nabi ini, terutama ke ibu-ibu, nitip bahwa sekurang apapun pasangan kita, contoh sebagaimana istri-istri Rasul yang diajarkan oleh Rasul tentang akhlak yang mulia. Akhlak itu ada al-akhlakus sayyi'ah. Akhlakus sayyi'ah itu kita berbuat jahat kemudian dibalas dengan kejahatan, itu namanya al-akhlakus sayyi'ah. Akhlak yang buruk dibalas dengan buruk. Tapi ada juga ketika tetangga kita sepiring, kita kasih lagi satu piring. Nah, itu namanya al-akhlakul hasanah. Apa Bu? Al-akhlakul hasanah. Ada lagi model akhlak itu ketika tetangga ngasih satu piring, ibu ngasih lagi 2 piring, bahkan lebih. Nah, ini namanya al-akhlakul karimah. Ada yang lebih hebat. Orang pelit sepelit-pelitnya, koret medit bin buntut kasiran, kagak pernah dicolek-colek juga, bodoh amat orang mau sedekah mau apa juga, dia kagak mau. Tetapi ibu terus berbuat baik dengan dia, ngasih terus, senyum terus, dan terus berbuat baik kepadanya. Maka inilah yang ditampilkan oleh Kangjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau mendapatkan gelar, dan yang memberikan gelarnya adalah Allah Subhanahu, memujinya dengan pujian wa innaka la'ala khuluqin. Maka itulah akhlak Rasul, al-akhlakul azimah. Kita belum sanggup seperti apa yang dicontohkan oleh Rasul, tetapi tidak ada salahnya kita berusaha ikhtiar. Ibu-ibu, bapak-bapak, semua kita termasuk saya pribadi belum sempurna pada kategori itu. Tetapi ketika kita ada ikhtiar, ada usaha untuk mencapai yang lebih baik hidup kita, insya Allah Allah akan memberikan jalan menghantarkan kita menjadi orang yang baik dan menjadi orang yang lebih baik. Kesempatan ini dari awal sampai sekarang, mau naik kades, mau naik ketua DKM, sambutan ini, sambutan itu. Sebelumnya ini yang nebah beduk dari tadi, kagak dikasih kopi-kopi acan. Tega ibu-ibu? Tega nggak? Hah? Ini anak siapa ini?
Kan sama aja dia juga orang. Kalau kita punya rasa, kita punya kasih sayang sesama, mereka tidak minta. Tidak seperti orang yang di kolong penjembatan minta ke sini, minta ke situ, enggak. Tetapi wajar kalau ibu-ibu ngasih. Setuju? Setuju? Setuju, ambil sono MC, sono coba. Coba sana, pakai kopiah. Saya pengen tahu akhlaknya Rasul ini dipakai apa enggak. Ayo sini. Mana pecinya coba. Pengen tahu mau berapapun. Tuh, kasihan tuh. Mereka sampai ditutup mukanya aja. Protes dia demo, saya nggak dikasih minum. Tuh, pakai masker. Kagak diminum dia. Ya, sini, mana itunya, topinya. Nah, Bu. Ibu siapa namanya, Bu? Ibu Eli. Ah, Ustazah Eli. Silahkan, yuk seikhlasnya. Ayo, ada? Saya pengen tahu memperingati Maulid ini bener apa enggak dipakai? Ada? Oh, diawali Bu Ustazah. Diawali sama Pak Kades dulu katanya. Ayo, silahkan dengan Ketua DKM tuh. Coba, ayo sambil sholawatan, ayo silakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Rahatil atiyar tashdu Masya bi Allah. ayanil maulidi wa barikun nur yabdu min ba'ani ahmadi. Rahatil atiyar tashdu bi ayanil maulidi wa barikun nur yabdu min ba'ani ahmadi. وبريق النور يبدو بمعاني أحمدي. وبريق النور يبدو بمعاني أحمدي. في ليالي المولد، في ليالي المولد رعت الأديار تشدو. في ليالي المولد وبريق النور يبدو بمعاني أحمد.
Sudah semua? Insya Allah apa yang diberikan oleh ibu dan bapak tidak ada yang sia-sia. Masuk imah dibalikin gak ma imah? Jangan kalah sama Pak Kades. Balikin lagi gak Pak ma imah? Kepada seluruh para jamaah, terima kasih banyak, sudah luar biasa Pak Kades dan masyarakat, Ketua DKM Pak Ustadz Ahmad Nawawi dan yang lain-lain, para kesepuhan, tokoh masyarakat, para asatid, para guru, senang rasanya. Duduk bukan saya lebih daripada para jamaah, tapi karena tempatnya ditinggikan, orangnya kecil, kasianan kagak kelihatan. Subhanallah, pada malam hari ini ada sebuah kebahagiaan pada diri saya secara pribadi. Bangga Pak Lurah bisa datang bersilaturahim ke tempat ini. Saya dengan Pak Ustadz Ahmad Nawawi ketika ketemu dengan Pak Woko, saya bilang saya bukan yang sering ceramah seperti penceramah yang lain. Saya pengen ketemu warga, bersilaturahim, karena kebetulan wasilahnya ada anak-anak santri yang dititipkan di Rangkas. Saya kembali ke memori lama. Subhanallah, senang rasanya ibu dan bapak. Kenapa? Karena kesempatan ini jarang kita temukan. Kumpul, kadang-kadang kita hanya sekedar kumpul, tidak membawa keberkahan buat kita. Kita doakan terutama yang belum bisa bersama-sama dengan kita, yang tidak bisa hadir secara jasmania, tetapi mereka memiliki kontribusi besar juga buat kita. Doa. Suami ibu bapak, suami ibu yang tidak bisa datang, istri-istri bapak yang belum datang menghadiri pengajian, jangan dianggap bahwa dia melawan. Mereka juga mendoakan dan bahagia istrinya bisa ikut ke majelis taklim, suaminya bisa datang menghadiri maulid Nabi. Tidak ada lain kita niat mengagungkan Nabiullah Muhammad sallallahu, sampai bapak kita, Bapak Lurah, para kesepuhan, guru kita, seluruhnya masyarakat, khusus RW 7 dan 8 bisa bersama-sama, bahkan dari luar RW 7 dan 8 bisa menghadiri ke tempat pengajian ini. Saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu, kita memiliki putra putri. Harapan kita, kalau hari ini ibu dan bapak niatan ke tempat ini dengan niatan tulus ikhlas menuntut ilmu. Memang kita banyak kekurangan, banyak lupa. Tidak mungkin apa yang disampaikan oleh guru-guru kita masuk dan bisa dicerna oleh otak dan pikiran kita. Tetapi hidayah Allah, kita doakan terutama kita memiliki putra putri. Dan mereka adalah generasi penerus buat kita kelak. Bu, harapan terakhir. Kalau ibu tadi memiliki seragam pengajian lebih daripada 7, karena hari ada 7, bahkan bisa 10 macam, bahkan lebih. Saya tanya, sudah punya baju buat pulang ke alam barzah? Gak ada kan? Padahal itu sudah pasti. Kalau ketika kita lihat, seandainya nih ibu punya baju ukuran baju bapak buat pulang nanti, bapak ibu taruh di lemari seukuran ibu dan bapak, taruh di lemari. Berapa kali buka lemari? Begitu dibuka,
kain kafan, kapas, kamper, minyak, buka sang minyaknya. Kelihatan kamper jatuh, pluk. Kita kalau dinasehatin, diomongin sama guru, sama suami, sama istri, kagak percaya aja. Tapi kalau ngeliat kain kapan, siapa yang kagak ternyuh? Loncat bu. Apalagi kalau ibu-ibu berani gitu, nyuci kain kapan, dijemurnya di depan rumah. Itu baju buat siapa? Buat bapaknya. Lu nyumpahin gua mati ya pak? Begitu tuh. Wah gitu baju kayak. Tapi kalau baju-baju kayak begini pan, 3 lemari kagak cukup. Ya. Kalau memang kagak dipakai bu, mendingan kasihin tuh sama tetangga. Itu yang dicontohin oleh Kangjeng Nabi, kasih sono. Ya giliran ibu mau tidur mah sama suami pakai daster lagi aja. Udah bau asap, bau minyak, bau bawang putih, merah, segala bau cabe. Ya pak ya? Begitu bini bapak? Enggak katanya, hebat orang sini mah, Masya Allah. Alhamdulillah. Kata emak-emaknya, bapak-bapaknya juga sama kalau mau tidur itu kagak nyikat-nyikat gigi acan. Suruh nyikat apa? Para jamaah rahimakumullah. Saya tidak panjang lebar karena waktu sudah malam. Saya menggugurkan kewajiban untuk bisa bersilaturahim dengan warga sini. Terima kasih banyak Ustadz Wasilah Ustadz Ahmad Nawawi beserta yang lainnya datang ke rumah. Alhamdulillah bisa ketemu Pak Kades, Bapak RW, Pak RT, ibu-ibu, para asatid, ustadzah, seluruhnya luar biasa. Bapak Ibu, kita bukan tidak bahagia pada akhir yang kita capai ini. Seringkali kita melupakan apa yang pernah kita capai. Jabatan, kekayaan, kemuliaan dan lain sebagainya. Tidak mungkin kehebatan itu diraih oleh kita kalau tidak ada yang menghantarkan kita. Siapa? Orang tua kita. Kita sering lupa kepada mereka bahwa apa yang kita capai pada hari ini, kemuliaan, jabatan, harta benda dan lain sebagainya, itu karena jasa-jasa mereka. Terlepas mereka itu mungkin banyak kekurangan, tetapi hari ini yang kita capai, yang kita dapatkan itu berkat jasa-jasa mereka. Kita doakan terutama almarhum, almarhumah, orang tua kita yang sudah tidak ada, yang masih ada mungkin berhalangan. Subhanallah, berkah ibu bapak masih punya orang tua. Mereka itu adalah jimat buat kehidupan kita. Luar biasa, wasilah kita ada, kita dianggap hebat, kita dianggap segalanya oleh yang lain karena jasa mereka. Mudah-mudahan jasa-jasa mereka senantiasa dimuliakan oleh Allah. Iman Islamnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kuburannya ditempatkan di tempat yang layak surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagi pemimpin kita,
baik di dalam rumah tangga, di kampung halaman kita, semua masyarakat, calon-calon generasi putra-putri kita, mudah-mudahan kita dihantarkan di lingkungan yang baik. Kalau kita menjadi orang baik, maka pasti kita dipertemukan dengan orang baik. Terima kasih banyak warga Desa Cikande Permai, Pak Lurah. Saya dari kecil sudah ditinggal ibu. Betapa beruntungnya bagi orang yang masih memiliki orang tua. Penyesalan tidak bisa dikembalikan. Dan sekarang kita rasakan bagaimana susahnya kita mendidik anak-anak kita. Ibu, bapak tidak usah menyerah. Mereka itu adalah anak-anak yang dilahirkan dari rahim ibu yang baik. Jangan pasrah dengan keadaan. Kondisi walaupun kayak gimana, mereka itu adalah darah daging kita. Jangan ada sumpah serapah kepada mereka. Karena sumpah serapah dengan ungkapan-ungkapan yang kotor akan menjadi bundelan doa. Ibu mungkin punya masalah dengan putra putri ibu dan bapak. Tetapi mereka itu adalah daging kita yang dilahirkan dari rahim yang baik, dari orang tua yang baik. Minta ampun sama Allah. Hanya Allah yang bisa membolak-balikan hati anak-anak kita. Kita doakan terus, mudah-mudahan masyarakat Cikande Permen ini diberikan pemimpin yang baik, masyarakat yang baik, guru-guru yang baik, selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan wasilah memperingati Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rabb, jadikan warga ini warga yang baik seluruhnya, ya Allah. Pertemukan kelak kami seperti apa yang kami hari ini bertemu dengan mereka di surgamu, ya Allah. Kami yakin dan percaya walaupun sebersit dan secercah harapan kecil mungkin yang kami dapatkan dari ilmu pendengaran dan yang kami saksikan, tetapi Engkau Maha Tahu, ya Allah. Karuniani, rahmati kami dan berkahi pertemuan ini dengan cinta dan kasih sayang-Mu, ya Rabb. Kelak ibu, bapak, kita mungkin bangga memiliki anak yang berhasil dan sukses secara duniawi. Punya harta, punya fasilitas, rumah mewah. Tetapi kelak ibu dan bapak yang menjadi kebahagiaan kita, suatu saat ajal tiba. Yang mandiin anak kita, yang membungkus mengkafani anak kita, yang nyolatin anak kita, yang nguburkan memasukkan ke liang lahat juga anak kita, yang mendoakan juga anak kita. Itulah janji Allah, awaladun salih yat'ula. Anak yang soleh yang senantiasa mendoakan ibu bapaknya. Mudah-mudahan kelak masyarakat Cikande Permai ini memiliki anak-anak yang soleh dan soleha. Terima kasih banyak dan mohon maaf terutama kepada seluruh warga, Bapak Kepala Desa, Ketua DKM, para asatid, para guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi merasa ada kegundahan dalam hati saya karena mengajarkan anak-anak santri, bertemu banyak persoalan dengan persoalan ibu dan bapak. Kita berhadapan dengan buah si malakama. Tetapi ingat perjuangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
11 tahun beliau berdakwah hanya memiliki 11 jamaah. Dan beliau terus sampai hijrah. Dan hijrah pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu sabar dan kuatnya Siti Khadijah, istri tercinta, dengan kesetiaannya beliau tampilkan. Ini adalah merupakan bungkus buat kita, uswah hasanah dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ibu-ibu menjadi Khadijah baru di kala ini. Bapak-bapak menjadi orang-orang yang terbaik dan uswah serta qudwah bagi istri dan putra-putrinya di keluarga kecilnya, umumnya di masyarakat. Mudah-mudahan kita menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih banyak, terutama ke Pak Lurah dan para jamaah. Sholawat, mohon maaf pembawa acara dan seluruhnya masyarakat, sekaligus pamit kalau nanti kita dipanjangkan umur, bisa bertemu kembali kapanpun ibu dan bapak mau ketemu, mau bersilaturahim ke Rangkas. Karena saya kebetulan di pinggir jalan, mungkin bisa mampir. Seneng rasanya kalau pertemuan hari ini menjadi pertemuan untuk dunia akhirat. Kelak kalau ada ungkapan-ungkapan dan pengetahuan yang saya sampaikan melebihi atau terkurangi, ada kehilapan dalam penyampaian, terutama kepada para guru, para kiai, para asatid, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pasti banyak kekurangan dalam menyampaikan, kadang-kadang dengan emosi dan lain sebagainya. Tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim secara pribadi. Senang dan bahagia saya bisa bertemu dengan warga di sini. Mudah-mudahan kita menjadi keluarga besar. Terima kasih banyak, saya diterima dengan baik. Terutama kepada kesepuhan, tokoh masyarakat, para guru. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, bisa bertemu kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Terima kasih banyak dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.